Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serni Indah dengan NIM 18040420018 dari kelas PT IKA Angkatan 2018, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah media pembelajaran. Materi yang kedua yaitu manajemen kelas atau pengelolaan kelas, dan materi yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah media pembelajaran. Baiklah, apa sih itu media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Adapun fungsi media pembelajaran, yang pertama adalah sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Fungsi yang kedua adalah fungsi semantik. Fungsi semantik yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Fungsi yang ketiga adalah fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan indrawi. Fungsi yang terakhir adalah fungsi psikologis. Dalam fungsi psikologis, media pembelajaran terbagi atas beberapa fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Yang pertama adalah fungsi atensi. Fungsi atensi media pembelajaran yang tepat guna adalah media pembelajaran yang mampu menarik dan memfokuskan perhatian peserta didik. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek itu berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa. Fungsi yang keempat yaitu fungsi imajinatif. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Imajinasi adalah proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensoris. Yang terakhir adalah fungsi motivasi. Motivasi merupakan usaha dari pihak luar, dalam hal ini adalah guru, untuk mendorong
mengaktifkan dan menggerakkan peserta didiknya secara sadar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, macam-macam media pembelajaran. Klasifikasi media berdasarkan indera ini lebih disebabkan pada pemahaman bahwa panca indera merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, media dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan, termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Yang ketiga, media audiovisual. Jadi, media audiovisual ini adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media yang terakhir adalah multimedia. Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Yang termaksud dalam media ini adalah segala benda asli, demonstrasi, dan media wisata, termaksud juga multimedia berbasis komputer. Adapun tips pemilihan media pembelajaran, yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil yang ada pada peserta didik. Sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Yang kedua, tujuan belajar. Dasar pertimbangan lainnya adalah merumuskan tujuan belajar. Secara umum, tujuan belajar yang diusahakan untuk dicapai meliputi 3 hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Ketiganya dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, sifat bahan ajar. Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang ingin dilakukan peserta didik. Misalnya, bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan, keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran pemikiran. Yang terakhir, sifat pemanfaatan media. Dalam pemilihan media untuk proses belajar mengajar, terlebih dahulu menentukan sifat pemanfaatannya. Dilihat dari sifat pemanfaatannya, media pembelajaran terdapat 2 macam, yakni media primer dan media sekunder. Nah, media primer yakni media yang diperlukan atau harus digunakan guru untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya. Media semacam ini biasanya dimanfaatkan guru dalam proses pengajaran di kelas, yakni sebagai alat bantu proses mengajar. Kemudian media sekunder. Media ini bertujuan untuk memberikan pengayaan materi. Media sekunder ini biasa disebut juga sebagai media pembelajaran dalam arti luas, yakni dapat dijadikan sumber belajar di mana para peserta didik dapat belajar secara mandiri atau berkelompok.
Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi media pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian manajemen kelas. Jadi, manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Sebelumnya, terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelas. Jadi, kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan manajemen kelas, yang pertama adalah menurut Wijaya dan Rushan, manajemen kelas bertujuan untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Kemudian menurut Mudasir, tujuan manajemen kelas adalah untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Menurut Muhaimin, dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat menciptakan suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijen, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Prinsip yang kedua adalah prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorongan atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras, dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan,
dan mengabaikan stimulasi yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Prinsip yang keempat adalah prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Prinsip yang keempat adalah prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah yang pertama, makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekatkan benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Prinsip selanjutnya adalah prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah komponen pengelolaan kelas. Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen. Komponen yang pertama adalah keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen antara lain menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Yang kedua adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Adapun dimensi pengelolaan kelas yaitu yang pertama adalah pengelolaan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar. Yang kedua, mengatur sosial emosional, dan yang ketiga, mengatur peralatan. Pengaturan kondisi lingkungan belajar meliputi kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Lingkungan belajar yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan kegiatan seperti memberikan pilihan bagi peserta didik yang lamban maupun cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjektif didiknya atau siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Yang kedua, pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan objektif belajar dari kedua siswa. Perspektif guru, ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu
untuk kegiatan belajar di kelas. Yang ketiga, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan karena ada perilaku yang harus dicegah, dilarang, atau sebaliknya harus dilakukan. Yang terakhir, pengelolaan konflik dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi manajemen kelas dan pengelolaan kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu evaluasi pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian evaluasi dan pengukuran. Ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Yang ketiga, tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa atau learning program, sedangkan evaluasi bersifat kuantitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Adapun unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat esensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding. Kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak atau absolut. Dan yang terakhir, keputusan. Keputusan merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik menekankan kepada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar
sedangkan evaluasi penempatan menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Jenis evaluasi menurut caranya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluasi kuantitatif. Penilaian kuantitatif biasanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Evaluasi kuantitatif biasanya dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswanya. Yang kedua, evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswanya. Evaluasi kualitatif dinyatakan dengan angka ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, atau sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Sedangkan berdasarkan tekniknya, evaluasi pembelajaran dibagi atas dua. Yang pertama adalah teknik tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya. Menurut materi yang dinilai dibedakan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya, dibedakan menjadi tes uraian dan tes objektif. Menurut caranya, dibedakan menjadi tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik non-tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap. Berdasarkan kriteria yang digunakan, dibedakan ke dalam evaluasi berdasarkan acuan patokan dan evaluasi berdasarkan acuan norma. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama adalah untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Selanjutnya, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan proses belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Adapun fungsi utama evaluasi pembelajaran, yang pertama adalah fungsi formatif. Fungsi formatif adalah evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu
dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Fungsi yang terakhir adalah fungsi seleksi dan penempatan. Fungsi seleksi dan penempatan yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang kedua, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang ketiga, tes hasil belajar hendaknya mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang kelima, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Prinsip yang terakhir adalah dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Itulah tadi penjelasan mengenai materi evaluasi pembelajaran. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai materi media pembelajaran, manajemen kelas atau pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.